Apakah semua bangsa, semua manusia di kolong langit tidak berharga di mata Tuhan? Pastilah berharga. Tetapi umat Israel itu adalah yang menjadi pilihan daripada Tuhan sendiri. Tuhan memilih bangsa itu ya ketika ada perjanjian dengan Abraham. Ketika Allah memilih suatu bangsa menjadi umat pilihannya. Jadi umat pilihan Allah ternyata itu nyata ya. Apakah umat lain tidak menjadi perhatian daripada Tuhan atau tidak menjadi eh, objek atau tidak menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan? Jadi sekali lagi pertanyaan, apakah semua bangsa, semua manusia di kolong langit tidak berharga di mata Tuhan? Pastilah berharga. Tetapi umat Israel itu adalah bagian daripada umat yang ada di dunia ini yang menjadi pilihan daripada Tuhan sendiri. Ya, Tuhan memilih bangsa itu. Ya, ketika ada perjanjian dengan Abraham, ya, bapa leluhur umat Israel, lalu perjanjian dengan Musa, ya, dan seterusnya. Maka Allah memilih bangsa itu menjadi suatu bangsa yang taat kepadanya, yang memahami hukumnya. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa kita harus memahami konteks ini bahwa Allah tidak pernah mengesampingkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Allah tetap memilih suatu bangsa untuk memulihkan saat manusia jatuh ke dalam dosa, memulihkan manusia dari dia, memulihkan hubungannya, sehingga Allah harus memilih suatu bangsa menjadi role model kepada bangsa-bangsa lain agar cara ini bisa menjadi cara yang tepat bagaimana membangun atau memulihkan hubungan dia dengan manusia. Ya, jadi seperti itu. Dalam konteks agama Abrahami, khususnya dalam Yudaisme dan bagian perjanjian lama, memang Allah memilih Israel ya. Dan ada paling tidak beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada Anda. Pertama, perjanjian dengan Allah. Ketika dia memilih umat Israel, Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian disebut Israel, ya itu. Dan melalui mereka dengan bangsa Israel, perjanjian ini mencakup janji-janji tentang tanah, keturunan, dan hubungan khusus dengan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, seketika manusia jatuh ke dalam dosa dan hubungan Allah dan manusia betul-betul terputus, maka Allah ingin memulihkan lagi hubungannya sehingga dia memilih suatu bangsa. Sebab dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan keturunan dari perempuan itu, ya. Keturunan dari perempuan itu Yakub, ya. Kalau dikatakan Yakub Israel nantinya ya, akan memulihkan, akan meremukkan kuasa kematian iblis. Jadi ada perjanjian dengan Allah, lalu ada tujuan pemilihan. Pemilihan bangsa Israel bukan berarti mereka lebih unggul dari bangsa lain secara inherent. Ya, bukan berarti mereka unggul, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 12 ayat 3. Benar, jadi apakah semua bangsa-bangsa di dunia ini tidak menjadi perhatian? Ya, Allah memperhatikan. Berharga semua bangsa, tetapi ini nantinya akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Cara hidup ya, sebenarnya itu yang maksud Tuhan. Lalu ketiga, tanggung jawab dan perjanjian. Sebagai umat pilihan, bangsa Israel diharapkan untuk hidup sesuai dengan perintah Allah dan menjadi contoh ketaatan kepadanya. Nah, sekali lagi Allah memilih bangsa ini agar bangsa ini
dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Tapi dalam kenyataannya kalau Anda baca terus di Perjanjian Lama, Allah murka ya, kalau Anda baca betul-betul bagaimana Allah murka terhadap bangsanya yang tidak taat kepadanya. Artinya bahwa mau menggambarkan bahwa semua manusia itu mempunyai sifat yang sama. Walaupun Allah memilih, tetapi sama. Sama sifatnya. Mereka jahat, dikuasai oleh kuasa kematian, kegelapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis telah menanamkan benih dosa kepada manusia dan mereka menjadi jahat di mata Tuhan. Terputuslah hubungan antara manusia dan Allah Sang Pencipta. Dan benih ini turun-temurun hadir setiap kelahiran manusia. Benih ini, kejahatan yang ditanamkan oleh iblis itu, kuasa kematian, akan menjadi momok terbesar bagi manusia. Lalu Allah memilih suatu bangsa sebenarnya agar dibentuk bangsa ini seperti apa ya? Seperti tanah liat dibentuk, berbentuk, atau seperti emas yang dimurnikan. Tetapi kenyataannya juga tidak ada ya hasil yang lebih maksimal. Allah murka terhadap umatnya. Jadi seperti itu, dan kadang-kala Allah memurnikan umat pilihannya itu dengan peperangan, dengan kejadian-kejadian yang tidak disangka bahwa Allah memurnikan dengan cambuk rotan. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika Allah memurnikan umat Israel, bangsa pilihan itu, saya katakan tadi bahwa semua ternyata manusia tidak layak di hadapannya. Bahkan umat pilihan pun yang dibentuk, yang seperti dibentuk oleh tanah liat, yang dibentuk mempunyai bentuk yang indah, atau emas yang dimurnikan dibentuk. Ya, bahkan seorang pandai pedang membentuk pedangnya untuk menjadi bangsa yang taat dan yang menjadi contoh yang baik bagi bangsa lain. Ternyata tidak. Dan akhirnya Allah menggunakan bangsa lain juga untuk pendidikan kepada umatnya. Dalam sejarah kita lihat bahwa ada beberapa hal yang terjadi bagi umat Israel. Paling tidak ada hal-hal yang sangat memilukan. Pertama, penaklukan oleh bangsa Asyur dan Babilonia. Kita bisa baca dalam sejarah Israel, bahkan dalam Alkitab jelas sekali Anda bisa baca. Ya, nubuatan-nubuatan Alkitab tentang penaklukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah menggunakan bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa itu yang akan memurnikan, ya, akan membawa mereka keluar dari tanah yang diberikan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa karena dosa-dosa umat Israel dan Yehuda, jadi ada Israel Utara dan Israel Selatan, Allah memberikan bangsa Asyur menaklukkan Israel, kerajaan Israel Utara, ya, ibu kotanya di Samaria, dan bangsa Babilonia menaklukkan Yehuda, kerajaan Selatan, dan dalam pembuangan ke Babel. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana Allah memurnikan bangsa pilihan itu. Sekali lagi, bangsa pilihan itu dimurnikan akan menjadi role model kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan raja, ya, Babilonia, ya, Nebukadnezar akhirnya juga percaya kepada Allah Israel. Ketika dalam hatinya dia percaya, ya, bahwa memang bangsa ini dimurnikan. Lalu Kores Agung juga diperintahkan Tuhan untuk memulangkan kembali bangsa Israel dari Babylon ke tanah perjanjian dan membangun bait Allah. Artinya inilah pemurnian umat Israel agar menjadi umat pilihan yang benar-benar menjadi role model bagi bangsa lain. Tetapi dalam kenyataannya juga bangsa ini tegar tengkuk. Lalu inilah perjalanan panjang dan akhirnya
dalam konteks ini Allah harus menyelamatkan manusia secara langsung melalui anaknya yang tunggal, Yesus. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Itu menunjukkan bahwa dia dalam praeksistensi sebagai anak tunggal Bapa. Sebelum dunia alam semesta ada, dia sudah ada bersama-sama dengan Bapanya. Lalu apakah Yesus adalah Tuhan itu sendiri? Ya, dia adalah Tuhan. Itu adalah klimaks dari perjanjian Allah dengan manusia. Ketika manusia tidak sanggup menjadi role model, maka Allah sendiri menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi role model bagi semua bangsa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.